Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing Happy Meal Minion The Rise of Gru yang part kedua. Karena saya nggak tahu ya, ini yang periode kedua akan launching di Indonesia, atau mungkin setengahnya dari part ini periode 1, setengahnya periode 2. Karena sampai saat ini belum ada bocoran sih. Jadi ini part kedua yang lanjutan dari part pertama kemarin. Oke, langsung saja ada 6 mainan yang akan kita review. Karena total dari Minion The Rise of Gru ini ada 12 mainan. Jadi lumayan banyak untuk beberapa waktu Minion McD. Beberapa waktu McD sudah tidak pernah mengeluarkan mainan lagi, dan sekalinya mengeluarkan langsung mengeluarkan 12 mainan. Ya, salah satu peningkatan yang menurut saya cukup baik dari McD Indonesia. Oke, langsung saja, ini dia yang pertama, Vicious 6 Flying Car. Oke, kita lihat nanti detail dan gimmicknya seperti apa. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Buat teman-teman yang belum nyalakan tombol loncengnya, dinyalakan dulu tombol loncengnya ya. Ya, ini dia Vicious 6 Flying Car. Jadi di mobil ini ada si Kevin, terus kayaknya ini salah satu adegan dari film Minions The Rise of Gru. Cuman sayangnya saya belum nonton, jadi saya nggak tahu ini potongan scenes yang mana kayak gitu. Tapi yang jelas di sini untuk mobilnya, karena tulisannya flying, otomatis di sini tidak ada rodanya. Dan ini sangat futuristik sekali untuk model desain dari mobilnya. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 karakter yang sedang naik di dalam mobil ini, ditambah si Kevinnya. Jadi di sini ada detail dari knalpotnya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 8 knalpot. Dan ini di bagian depan ada mesinnya. Sayangnya ini nggak tahu ya, nggak bisa bergerak sih. Yang bisa bergerak itu cuman yang bagian belakang ini, yang ada si Kevinnya. Jadi ini pakai sistem dorongan, bukan sistem pullback. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ketika didorong ke depan tuh, si Kevinnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, sayangnya bukan pakai sistem pullback. Kalau pakai sistem pullback ini pasti lebih keren dari yang ini. Saya jujur kalau mainan lebih seneng pakai yang sistem pullback. Tapi karena detailnya yang sangat oke, ini menutupi kekurangannya. Itu dia mainan kita yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada Jack Hammer Kevin. Oke, ini dia si karakter Kevinnya. Ini maksudnya gimana ya? Oh, jadi dia bermain dari suara, bukan gimmick pullback ataupun win up kayak gitu. Tapi di sini bagus banget untuk si Kevinnya, karena Kevinnya dia dop, tapi untuk topinya dia glossy seperti ini. Jadi kelihatan gradasi kecerahannya tuh. Dan alat untuk Jack Hammernya ini dia glossy seperti itu. Dan kalau dipegang pun, yang topinya licin, yang ininya
kayak persis seperti megang boneka gitulah. Dan untuk mimik muka si Kevin dapat banget di sini ya. Nah, jadi untuk gimmicknya ini cuman ditekan seperti ini. Jadi ditekan turun naik seperti ini. Dan dia akan menimbulkan suara seperti ini. Nah. Padahal sebenarnya kalau ditekan begini dia bisa gerak seperti itu, bisa lebih bagus lagi. Tapi ya it's okay, ini mengingatkan seperti mainan Minion yang sebelumnya, tapi dia harus dikocok gitu. Giggling siapa ya, Giggling Kevin kalau nggak salah juga. Jadi dia harus dikocok seperti itu untuk menimbulkan suara. Oke, cukup mengganggu ya ini suaranya. Oke, itu dia Jackhammer Kevin. Lanjut mainan yang ketiga. Ini ada Bob's Flying Wig. Jadi kalau dari kata-katanya sih, dari judul mainannya, ini wignya terbang. Saya berasumsi kalau wignya itu terbang seperti Happy Meal yang keluaran tahun 2017 yang dia megang kepiting dicapit, terus badan yang di tengah ditekan, topinya terbang ke atas. Oke, ini dia si Bob sedang megang si timnya, nama teddy bearnya si Tim. Di sini bagus banget untuk bajunya karena ada scalping dari bunganya. Ini bukan cuman sekedar bentuk seperti itu, tapi dia beneran diukir, di scalping kayak gitu. Dan di belakang pun tidak polosan, ternyata ada ukirannya juga, scalpingnya juga. Dan ini dia rambutnya. Oh, ternyata tidak lepas, dia tetap terikat di sini. Dan kita harus menekan si timnya, maka rambut si Bob akan turun naik ya, seperti itu. Oke. Lucu, menarik sih. Ada roda di bagian bawah, jadi bisa kita dorong seperti ini. Dan ditambah gimmick nekan timnya nih. Nah, itu turun naik. Oke, itu dia karakter yang ketiga. Sekarang kita ke yang keempat. Ini ada Roller Skater Stuart. Kayaknya yang paling terkenal itu karakternya ya Bob, Kevin, Stuart, Otto. Sisanya siapa lagi ya? Kayaknya cuman itu yang paling sering muncul ya. Oke, ini dia si Stuartnya. Ini sepatu rodanya, roller skate-nya. Dan ini kita taruh di sini. Jadi dia ada dua gimmick. Yang pertama, ini bisa jadi sepatu roda langsung didorong seperti ini. Dan yang kedua, si Stuartnya bisa meluncur loncat ke atas. Kita lihat gimmicknya ya. 1, 2. Dia loncat ke depan ternyata. Tuh. Tapi untuk warna bajunya, jujur saja ya, dari sekian mainan Minion yang sudah kita review, ini yang paling jelek. Jujur. Entah kenapa warnanya seperti ini. Dan seperti cuman sekedar di cat kuas biasa kayak gitu. Ini yang paling jelek sih kalau untuk warna, kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman mungkin tidak, ya nggak masalah, itu perbedaan pendapat saja. Cuman kalau untuk roller skate-nya atau sepatu rodanya, ini menurut saya bagus, meskipun warnanya monoton biru saja, tapi dengan gimmicknya yang seperti ini,
ya bagus sih. Oke, gimana menurut teman-teman? Setuju nggak untuk warnanya ini? Oke. Sayangnya tidak ada sistem yang full bed sih untuk yang minion ini. Oke, itu dia untuk si Stuart roller skate. Sekarang kita lanjut ke karakter yang kelima. Ini ada si pilot Stuart lagi nih. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk pesawatnya. Jadi seakan-akan ini pesawat dan ini si Stuartnya jadi pilot. Ya, sederhana seperti ini untuk pesawatnya, pipih. Cuman di sini memang ada detail dari jendela pesawatnya seperti itu. Dan ini untuk si Stuartnya, sayang banget ya di bagian bawahnya ini yang menjadi landasan untuk dia jalan. Mau tidak mau, lama setelah dimainkan terus-terusan ini pasti lecet dan ini akan hilang seperti itu. Jadi ada beberapa bukan karakter, gimmick muka yang muncul. Ini yang pertama normal, terus yang kedua saya nggak tahu ini gimmick muka kenapa, dan yang terakhir ini dia mual mau muntah gitu. Jadi coba kita mainkan sekali saja ya. Ini kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal dorong. Nah, seperti ini. Tuh, dia berubah muka normal, mual, terus berubah yang nggak tahu ini warna pink, gitu terus seperti itu bergelinding. Nah, makanya saya bilang kenapa ini akan gampang sekali untuk aus untuk catnya. Meskipun gimmicknya menurut saya ini cukup unik ya, beda dari yang sebelum-sebelumnya, tapi sayang banget kalau dimainkan terus-terusan sih. Oke, itu dia. Dan ini mainan kita yang terakhir, karakter yang ke-6. Ini yang menurut saya banyak juga untuk stikernya. Ada Kevin's Groovy Van. Jadi ini mobil Kevin. Karena belum nonton, karena filmnya baru launching, jadi saya nggak tahu ya ini dari scenes apa lagi yang pakai mobil van ini. Harusnya sih memang lebih baik nonton dulu filmnya, tapi kita udah dapat mainannya sebelum filmnya launching. Oke, ini dia stikernya yang banyak banget. Ada si Kevinnya yang sedang bawa mobil atau dia yang jadi supirnya. Lalu ini dia si mobil van-nya dengan detail yang menurut saya sangat-sangat oke, tapi sayangnya ada perbedaan warna di antara pintu yang ini dengan bodi mobil yang lainnya. Jadi kelihatan sekali mencolok warnanya. Di bagian belakang ada tangganya, di sini ada pintunya juga. Samping sini cuman ada jendela satu kecil. Dan ini rodanya tidak bisa berputar ya, ternyata yang bisa berputar roda di bagian bawah sini. Jadi ini cuman hanya hiasan yang akan nanti kita tempelkan stiker roda ini. Oke, ini tinggal kita dorong saja. Jadi sebenarnya ini harusnya tertutup seperti ini dan akan terbuka ketika kita menekan tombol ini. Dan di dalam sini ada gambar animasi yang akan berubah-berubah ketika digerakkan seperti ini. Oke, keren sih, unik ini di bagian dalamnya, saya suka. Nah, itu dia. Gimana menurut teman-teman untuk yang part kedua ini? Tentu saja saya kalau untuk menilai gimmick, saya paling suka gimmicknya yang si Kevin Jackhammer ini. Tapi untuk bentuk detail
saya suka yang mobil ini. Yang paling saya tidak suka bentuk detail karakternya jujur yang ini, si Stuart. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekian review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya cerita.